Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman, anak-anakku yang berbahagia. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak. Baik, untuk pertemuan kita pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Anak-anakku yang berbahagia, kita pertemuan kali ini akan membahas tentang adab membaca Al-Quran. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan pengertian dari Al-Quran? Baiklah, kalau misalkan ada yang belum tahu, saya jelaskan ya, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Nah, dalam kata lain, dalam istilah yang lain, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Dan Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam, bagi umat manusia dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam membaca Al-Quran, dalam memuliakan Al-Quran, perlu adab, ya, perlu etika yang perlu kita lakukan agar apa yang kita baca, agar Al-Quran yang merupakan kitab suci dari Allah tetap terjaga kesuciannya. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapat kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Artinya bahwa untuk mendapat kesempurnaan dalam membaca Al-Quran, jadi kita tidak bisa seenaknya. Kita tidak bisa membaca Al-Quran itu segampangnya. Artinya seenak kita tidak. Akan tetapi perlu adanya adab, perlu adanya etika yang dimana itu bertujuan selain untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri, juga bertujuan agar kita dalam membaca Al-Quran mendapatkan kesempurnaan. Nah, adapun dalam adab-adabnya diantaranya yang pertama, membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Nah, dalam hal ini suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar pastinya harus dengan kita mandi jinabah. Nah, kalau hadas kecil, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran agar berwudu terlebih dahulu, agar kita suci dari hadas kecil. Dalam membaca Al-Quran, seorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Nah, boleh juga kita membaca gitu ya, walaupun kita terkena najis boleh membacakan, tapi yang pasti pahalanya berbeda. Nah, dalam riwayat lain bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan tidak bersuci atau dalam keadaan tidak suci mendapatkan satu pahala per satu hurufnya. Akan tetapi orang yang bersuci mendapatkan 10 pahala per satu hurufnya. Maka lebih baik yang mana? Yang bersuci atau yang tidak bersuci? Nah, gitu ya. Dilanjut nomor 2, membaca Al-Quran harus dengan pelan, dengan tartil, tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Nah, ini nih ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kan kalamullah, kalam yang luar biasa isinya, yang karakter tulisannya itu tidak bisa ada satu orang pun yang bisa membandingi. Walaupun mereka itu adalah ahli bahasa, ahli dalam gramatikal penulisan, ahli dalam penulisan artikel ilmiah, tetapi tidak ada satupun yang bisa membandingi karakter atau esensi dalam Al-Quran tersebut. Inilah mujizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya saja yang membaca Al-Quran,
kurang dari 3 hari berarti tidak memahami. Artinya dia harus bisa memahami baca Al-Quran. Selain hanya membaca saja, akan tetapi harus juga memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah ya, jadi selain kita membaca Al-Quran juga kita mengamalkan. Akan tetapi dalam hal ini kita membahas menghadap membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran harus dengan pelan atau tartil dan tidak cepat. Oke, paham ya? Nomor 3, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Artinya membaca Al-Quran jangan sampai kita sambil bercanda. Nah, gitu. Membaca Al-Quran jangan sambil guyonan. Membaca Al-Quran jangan sambil kita yang bikin suasananya rame gitu, atau suasana yang berisik, atau menjadikan suasana yang tempat bercanda-bercanda. Tidak boleh. Tapi membaca Al-Quran itu harus dengan penuh kekhusyuan, karena ini kita sedang membaca kalamullah, firman Allah. Masa iya sih kita baca Al-Quran sambil bercanda? Kan gak baik. Nanti bisa kena dosa, sama saja dengan kita mengolok-olok Al-Quran dengan menangis terenyuh karena tersentuhan pengaruh ayat yang dibaca sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Makanya tadi ini sesuai dengan poin nomor 2, harus dengan pelan tartil agar kita dapat menghayati ayat yang dibaca, sehingga nantinya kita bisa merasakan dahsyatnya Al-Quran itu sendiri. Wa yakhiruna al-adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Al-Isra ayat 109. Oke, dilanjut nomor 4. Dianjurkan bagi kita yang membaca Al-Quran yakni dengan membaguskan suara kita ketika membaca ya. Atau sekarang saya misalkan, Pak, saya mah suaranya jelek, nggak apa-apa, yang terpenting makhorijul hurufnya bagus ya. Yang penting tajwidnya harus benar sesuai dengan kaidah tajwid dalam membacanya. Karena membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Itu agar apa? Agar makna yang terkandung dalam Al-Quran tidak berubah. Paham ya? Oke. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, gitu. Ya, di dalam hadis yang lain juga, tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Artinya banyak ya, kayak lagu Nahawan dalam Murattal, atau lagu Bayati gitu ya, banyak sekali ya nada-nada dalam Al-Quran. Tinggal kita contoh, boleh atau kita niru suara kayak suara Muhammad Toha Al-Junaidi, terus kayak suaranya Muzammil Hasbullah, nah kan bagus sekali. Atau seperti Roshid dalam tahfidz, atau seperti Ahmad yang peserta hafid Indonesia, bagus tuh, bisa kita contoh. Agar apa? Agar suara ketika kita membacanya bagus. Kenapa? Suara itu menentukan kenyamanan kita dalam membaca Al-Quran. Biasanya orang yang membaca dengan suara enak itu akan nyaman, sehingga kita bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quran. Contoh aja nih, kayak ada pengamen yang suaranya bagus sama pengamen yang suara jelek gitu. Kalau yang suaranya bagus didiamkan dulu sampai lagunya selesai, baru kita kasih uang. Bahkan uangnya bisa lebih dari yang biasanya. Kalau ada pengamen yang suaranya jelek, bikin telinganya rusak, bikin telinganya gatel, langsung kasih aja 500 biar dia pergi, tujuannya kayak gitu. Tapi kalau yang suaranya bagus mah kita diamkan, kita supaya mereka bernyanyi dengan begitu indahnya. Sama seperti Al-Quran, kalau kita dengan suara yang bagus, dengan nada yang bagus, dengan nada yang enak, itu akan nyaman kita membaca Al-Qurannya, dan kita bisa meresapi makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Paham ya? Oke, dilanjut. Membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Artinya membaca pun harus dengan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca isti'adzah. Bacanya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat An-Nahl kan dijelaskan juga, dan bila kamu akan membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, ini juga perlu ada etikanya. Artinya ketika kita sedang membaca Al-Quran, akan tetapi di samping kita ada yang sedang sholat, maka dalam membacanya tidak terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Nah, jadi kita tidak terlalu keras, cukup pelan. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk, gitu, agar orang yang sholat tidak terganggu oleh bacaan kita, gitu ya. Nah, ini ya adab-adab dalam membaca Al-Quran perlu sekali kalian atau kita semua tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, agar apa? Agar kita dalam membaca Al-Quran itu mendapatkan kesempurnaan. Nah, ini nih, mendapatkan kesempurnaan. Selain kita mendapat pahala, juga dapat kesempurnaan dari bacaan Al-Quran. Pertama, karena kita memuliakan Al-Quran. Yang kedua, kita menjaga kesucian dari Al-Quran itu sendiri. Baik anak-anakku yang berbahagia, kita cukupkan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Bapak ingatkan bahwa materi yang barusan disampaikan mohon untuk ditanamkan, mohon dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, atau ketika kalian membaca Al-Quran, praktekkan agar kita mendapatkan kesempurnaan. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, jangan bermain yang itu tidak baik, yang membahayakan. Tetap di rumah, jaga kondisivitas tubuh, olahraga jangan lupa, dan tetap tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan keimanan kita, agar kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.